berdoa sesuai dengan kepercayaan agama Islam. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Masih semangat apa enggak? Enggak. Biar semangat gimana? Dikasih konsumsi Kelasnya kayaknya bersih ya. Siapa yang bikin tadi? Topik apa Lucia bikin? Topik kok akan tahu juga apa? Aku. Yang bikin hari ini siapapun, terima kasih sudah apa? Sudah membersihkan kelas sesuai dengan jadwalnya. Ibu absen dulu ya. Kelas 11 Boga 3. Ya, Salamin. Ada yang nggak masuk hari ini? Mulai kemarin ya? Coba nanti Ica bisa dijenguk, mungkin perwakilan dari kelas siapa, nanti bisa datang ke rumahnya Mbak Vino karena sudah 2 hari nggak masuk ini ya. Hari ini kita akan belajar teks cerita pendek. Kompetensi dasarnya menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek. Indikator pencapaian kompetensi menentukan unsur pembangun cerita pendek. Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya sudah ada pengertian dan struktur. Coba ada yang bisa menyampaikan pengertian cerita pendek? Tokohnya sedikit, Bu. Kenapa nampil yang keras? Tokohnya sedikit. Tokohnya sedikit, kemudian strukturnya. Abstrak, orientasi, peristiwa, komplikasi, resolusi, kodam. Ya, abstrak, orientasi, peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Berarti masih ingat ya materi yang sebelumnya? Untuk sekarang, sebelum masuk materi, Ibu ingin memberi sebuah motivasi supaya kalian tetap semangat dalam menjalani entah itu bentar lagi berangkat magang ya? Entah itu berangkat magang atau sekolah, kalian harus tetap semangat. Motivasi hari ini, bangkitlah dari kegagalan dan habiskan jatah gagalmu sampai hanya tersisa jatahmu untuk sukses. Selanjutnya, tujuan pembelajaran melalui kegiatan diskusi kelompok. Jadi nanti kalian akan melakukan diskusi dengan kelompoknya sehingga kalian mampu menentukan unsur pembangun dalam cerita pendek yang disajikan dengan tepat. Manfaatnya supaya pengetahuan kalian tentang sastra itu bertambah. Pernah tahu sastra itu apa saja? Ayo contohnya sastra apa? Puisi, bagus Saling. Apalagi? Ayo yang lain. Selain puisi apalagi? Gak tahu? Kurang tahu. Kurang tahu. Kita sekarang belajar tentang apa? Cerita Termasuk sastra atau bukan? Cerpen termasuk sastra atau bukan? Kalau misalnya ceritanya yang lebih panjang dari cerpen apa? Termasuk sastra atau tidak? Nah, jadi cerpen itu termasuk dalam salah satu sastra. Kemudian mampu menentukan inti cerita. Selanjutnya mengambil pesan dari cerita yang disajikan. Hari ini fokus belajar kita adalah unsur intrinsik. Coba ibu tanya, unsur pembangun itu apa saja? Salah satunya kan unsur intrinsik. Satunya ekstrinsik. Apa karena sudah siang jadi lupa? Ya. Jadi nanti ketika kalian belajar tentang cerpen, kalian bisa mengambil manfaatnya seperti yang ada di depan. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Di sini menggunakan problem based learning. Apa problem based learning? Ada
kalian harus berpikir kritis atau lebih aktif dalam kelompok tersebut. Media pembelajarannya film. Dengan film kalian bisa merasa pembelajaran lebih menyenangkan, tidak bosan, ya? Ya. Kenapa ibu menggunakan film? Karena dengan film kalian bisa mengembangkan pikiran dan pendapat, meningkatkan daya ingat, mengurangi rasa bosan dalam belajar, dan menumbuhkan minat serta motivasi belajar, sehingga pembelajarannya itu bisa santai dan tidak menegangkan, tetapi tetap mampu melaksanakan tugas dengan baik. Nah, pembelajaran kali ini Ibu akan menayangkan beberapa film. Nanti kalian akan menonton film tersebut. Setelah itu baru akan Ibu bagi ke dalam kelompok. Coba silakan bentuk kelompok berdasarkan daftar hadir. Satu kelompoknya 4 orang. Selanjutnya ketua kelompok. Ketua kelompoknya, ayo. Pokoknya satu kelompok, satu ketua kelompoknya. Akan Ibu bagikan LKPD. Selanjutnya setelah LKPD kalian terima, Ibu akan menjelaskan bagaimana mengerjakannya. Dan ada ketua kelompoknya. Nah, di LKPD yang sudah kalian terima, di situ ada nama anggota kelompok, ada. Yang pertama ditulis dulu kelasnya kelas apa, tulis. Kemudian nama anggota kelompoknya siapa saja, silakan ditulis dulu. Ya. Yang ditulis kelasnya dulu, kemudian kelompok berapa. Selanjutnya nama anggota kelompoknya siapa saja ditulis. Ya, di situ nanti kalian akan menyimak film yang ditayangkan di depan. Sebentar lagi Ibu akan menayangkan 3 film. Silakan disimak. Di situ sudah ada barcode untuk judul filmnya. Kira-kira judulnya apa saja? Berubah. Aman. Kisahku. Jadi nanti akan 3 film Ibu tayangkan. Kemudian kalian diskusikan dengan kelompok unsur intrinsik. Ayo yang lain jangan rame. Diskusikan dengan kelompok unsur intrinsik yang terkandung dalam film. Tulislah hasil temuan kalian dalam LKPD yang sudah dibagikan. Situ sudah ada ya. Kalau misalnya kalian merasa kurang paham, bisa scan barcode yang ada di situ, bahan aja dulu. Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Bisa dimulai menonton filmnya? Bisa. Bedanya tokoh dan penokohan, ada yang bisa? Kalau tokoh apa? Pelaku. Kalau penokohan?
Papan sendiri ada protagonis, antagonis, dan antagonis. Kalau protagonis apa? Baik. Kalau antagonis? Jahat. Kalau tirtagonis? Tengah-tengah, netral. Bela satu sama lain. Paham? Silakan dikerjakan. Untuk yang presentasi, silakan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang analisis unsur intrinsik. Film apa? Film Kisahku. Tema dari unsur intrinsik adalah pendidikan. Tokohnya adalah Abdul. Penokohannya protagonis. Latar sekolah, suasana sedih, waktu pagi dan siang hari. Alur maju. Sudut pandang orang pertama pelaku utama. Amanat jangan pernah merendahkan seseorang. Ada yang ingin menanggapi? Silakan Aurel. Untuk tema film Kisahku apa bukan perundungan, karena tadi disampaikan jika temannya tentang pendidikan. Yang pernah menyampaikan temanya Pendidikan. Ada yang bisa menjawab? Silakan, Rara. Saya setuju dengan Putri Bu, karena tadi di film ditunjukkan ada perundungan di sekolah. Kira-kira yang tepat yang mana? Tema untuk film Kisahku. Perundungan. Perundungan. Iya. Ya, temanya tentang perundungan. Sudah tampil semuanya? Ternyata sudah bisa ya menganalisis unsur intrinsik dari sebuah cerita. Kira-kira bagaimana belajar dengan media film? Mudah dipahami. Dari pembelajaran hari ini tentang menganalisis unsur pembangun cerpen, terutama unsur intrinsik. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya Coba Vicky. Setiap cerita pendek pasti ada unsur intrinsiknya. Nah, setiap cerita pendek pasti ada unsur intrinsik. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang unsur ekstrinsik cerita pendek. Nah, itu sudah bel. Silakan dimasukkan bukunya. Silakan Andika dipimpin doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa